One, two, three, let's go! Hey Cheesecakes, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku mau bikin tentang hal-hal berguna yang bisa kalian lakuin selama quarantine. Jadi gimana quarantine kalian? Karena aku udah quarantine dari tanggal 16 Maret dan sebenarnya sekolah bentar lagi di Belanda akan dibuka, sekolah SD. Tapi aku sendiri belum merasakan adanya semacam motivasi untuk banyak keluar karena banyak restoran ataupun tempat nongkrong dan lain-lain itu masih banyak yang ditutup, dan juga keadaan itu masih lumayan tegang gitu ya rasanya. Jadi apa ya, enggak deh. Dan ini aku juga udah lama banget sebenarnya, selama ini udah lumayan gak konsisten karena aku pertama waktu itu UN, terus yang lain-lain lah istilahnya. Tapi UN gak jadi dan sekarang aku gak ada motivasi juga. Jadi aku berharap sih sekarang aku punya motivasi, lebih banyak motivasi buat balik ke YouTube lagi, semoga konsisten dan semoga juga banyak yang nonton. Karena aku melihat kayak banyak orang yang mulai nggak nonton YouTube aku, atau mungkin mereka nggak dapat notif karena sekarang subscribers aku 900 tapi yang nonton tuh cuma 100-an gitu. Jadi itu kayak agak sedih juga. Nah, aku di sini bawa buku karena aku catat semuanya di sini. Hal-hal berguna, oke? Yang bisa kalian lakuin. Jadi selama kalian quarantine, mungkin kalian mikir kayak hal apa yang bisa dilakukan, kan cuma di rumah dan kayak paling kebanyakan cuma main handphone atau main laptop. Aku pun juga kayak gitu, gak bohong deh. Tapi dari main handphone, main laptop, main apapun itu masih bisa diambil manfaat-manfaatnya. Yang perlu kalian lakukan adalah menyaring kontennya. Kemarin aku sign up dan jujur aku belum coba. Jadi aku juga nggak tahu ini bakal gimana. Kalau kalian mau, nanti aku kasih link di bawah Harvard Online Class ini. Dan mereka tuh ada 70 free courses, tapi mereka di bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa Inggris, ini bakalan agak susah buat kalian. Nah, maka dari itu, menurut aku, selama quarantine ini, kalian bisa belajar bahasa Inggris. Terutama kalau misalkan kalian itu kelas 12, dan kalian nggak punya sekolah, nggak punya kegiatan ya. Kalau menurut aku sih, banyak banget anak kelas 12 sekarang yang nggak ada kegiatan sama sekali, termasuk aku. Aku sebenarnya lumayan stres karena bener-bener gak ada sekolah, bener-bener gak ada apa-apa. Jadi aku cuma push myself sekarang tuh kayak buat sehari baca kayak beberapa halaman, terus aku nonton my favorite show, terus lebih stop Instagram dan lain-lain yang kayak scrolling videos yang sebenarnya kita nggak tahu apa yang kita cari dan nggak tahu apa gunanya gitu. Itu agak beda dengan nonton YouTube yang kayak, oh aku mau belajar masak, terus aku buka video masak gitu. Tapi kalau Instagram atau TikTok pun itu cuma scrolling videos, jadi kita juga gak bakalan ingat. Belajar bahasa Inggris sendiri kalau kalian untuk kelas 12 ini, kalian bisa lebih mengejar ke IELTS atau TOEFL. TOEFL itu juga masih ada TOEFL IBT, ada TOEFL apa lagi, ada yang TOEIC, nggak tahu juga itu namanya. Nah, ini tuh berhubungan banget dengan masa depan kalian. Misalkan kalau kalian punya mimpi mau kuliah di luar negeri, mau jadi pramugari, kerja, mau mungkin cuman mau mengembangkan bahasa Inggris kalian aja, TOEFL atau IELTS ini bener-bener dibutuhin. Karena itu adalah sertifikat yang biasanya dipakai untuk mendaftar kuliah di luar negeri. Aku kemarin daftar di universitas di Belanda, dan itu puji Tuhan diterima, ya alhamdulillah diterima. Cuman masih kayak conditionally, jadi masih harus ada beberapa hal yang harus diurus, kayak payment dan lain-lain. Tapi ya itu aku belum berani bilang apa-apa. Cuman ya untuk sekarang aku diterima. Nah itu aku pakai IELTS, dan IELTS ini aku sampai ambil 2 kali karena sampai 2 kali juga nggak ada perkembangan di writing tuh menulis. Aku cuman dapat 5,5 dari 9 IELTS itu kalau nggak salah 1-9. 5,5 ini udah lumayan bahasa Inggrisnya, maksudnya ya udah bisa dipakai lah untuk daftar pramugari kalau nggak salah. Kemarin aku lihat konversi TOEIC, aku nggak tahu cara bacanya,
ke IELTS ke Tuejik ini, dan itu bisa untuk daftar pramugari. Banyak banget website, terus habis itu video-video YouTube maupun segala jenis lainnya di YouTube ini banyak banget, kalian bisa belajar di sana, termasuk tips-tips. Aku sendiri berani sih mungkin kalau kasih tips untuk listening, reading, sama speaking, tapi kalau untuk writing aku nggak berani karena aku cuma dapat 5,5. Itu pun nggak lolos ya untuk kebanyakan jurusan di Universitas di Belanda ini. Mereka minta TOEFL-nya itu TOEFL aku nggak tahu berapa, aku ambilnya IELTS ya. IELTS itu mintanya 6,5 atau 6 minimal untuk setiap bagian, setiap section IELTS itu sendiri. Sedangkan aku semuanya tuh yang lainnya tuh 7,5, 7. Nah untuk writing ini aku dapat 5,5. Jadi itu membuat aku lumayan terhambat. Cuman jurusan yang aku mau untungnya menerima 5,5. Jadi itu suatu keberuntungan. Ini adalah saat yang tepat sebenarnya untuk kalian mulai memikirkan masa depan. Karena mungkin kalau misalkan kalian terlalu hektik dengan sekolah, dengan kegiatan kalian, dengan social media, mungkin nggak ada waktu istirahat kemarin. Nah ini tuh saat yang tepat untuk kalian memikirkan masa depan, refleksi, terus mungkin take off handphone, singkirkan, kalian mandi tanpa musik, kalian makan tanpa lihat handphone, dan itu biasanya otak kalian akan kemana-mana. Kalau aku sih itu selalu otak aku kemana-mana ya, jadi pikiran tuh nggak kosong. Pikiran aku selalu kayak, ini aku ada masalah, ini aku ada ini, aku pengen ini, aku pengen itu gitu. Memikirkan masa depan itu banyak hal ya, ada memikirkan tabungan, pekerjaan, bisa memikirkan nikah. Oke, mungkin aku terlalu muda, cuman aku lebih memikirkan tabungan dan pekerjaan sendiri aku nggak terlalu pikirkan karena aku masih kuliah. Cuman yang aku lumayan pikirkan adalah tabungan dan cara budgeting. Dan kalian bisa search video-video itu juga. Mungkin nanti aku bisa kasih video di link di description juga, atau nanti aku kasih thumbnail di sini. Kemarin ada video, dia orang Indonesia dan menurut aku lumayan bagus videonya. Dan kalian juga mungkin bisa memikirkan kayak strategi bisnis. Misal kalau kalian mungkin mau bisnis atau kalian ada di jurusan bisnis, jadi kalian perlu tahu gitu kayak tentang persaingan, untuk rugi, terus mungkin marketing. Aku juga nggak tahu kalian mau apa, jadi kalian bisa pikirin masa depan kalian masing-masing. Cuman untuk budgeting ini sebenarnya aku merasa lumayan penting banget gitu, karena ini bakal sangat berguna di masa depan. Jadi semoga video yang aku kasih kalian itu bisa kalian tonton YouTube channelnya dia, karena aku suka banget sama YouTube channelnya dia, karena ini berguna. Nah jujur aja untuk aku sendiri, aku masih lumayan males untuk berdoa dan beribadah. Kayak itu buruk banget, jangan ditiru. Cuman kalau misalkan kalian bisa motivasi diri kalian sendiri untuk berdoa atau beribadah. Kalau misalkan kalian mungkin tidak mempunyai agama, misalnya setiap orang di Indonesia kan punya agama, cuman tidak semua orang menjalankan gitu, karena banyak yang hanya beragama di kertas saja gitu. Itu ya memang faktanya gitu, ada orang-orang yang seperti itu. Nah kalian, kalau kalian mungkin agnostik, kalian bisa meditasi. Sekali lagi bisa tadi itu kayak refleksi, berpikir gitu untuk ke depan atau mencari ketenangan gitu. Ya semacam itulah gitu. Kalau kalian mungkin agnostik atau ateis gitu, kalian bisa mencari cara kalian sendiri supaya kalian mendapatkan ketenangan batin. Nah bisa dari dalam maupun dari luar. Nah kalau misalkan dari luar, kalian tuh bisa melakukan kayak mungkin maskeran, skincare, lebih sering mandi. Mungkin kalian dulu mandi cuma sekali dalam 2 hari, sekarang kalian mandi setiap hari, kalian mandi 2 kali sehari gitu. Jangan lupakan hal-hal yang ini sebenarnya esensial ya untuk merawat diri kalian sendiri. Terus kalau aku sih, aku mencari video-video misalkan tip menghilangkan ketombe, tip apalagi ya, membuat rambut sehat kayak gitu. Aku lebih ke rambut ya, aku lebih suka take care rambut gitu. Atau mungkin
tips and tricks skincare gitu, tipe-tipe skincare yang bagus untuk kita atau apapun itu, karena itu akan juga sangat membantu kalau kalian suka sama skincare atau body care atau apapun itu. Kalau kalian tahu body care apa yang harus kalian cari, nanti di kedepannya kalian nggak harus terus buang-buang uang ke barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi itu juga lumayan berguna. Kalau take care of yourself dari dalam tuh ya tadi itu berdoa, refleksi, beribadah, tadi itu berdoa, refleksi, beribadah, dan juga bisa mengembangkan diri kalian sendiri dengan yang selanjutnya mempunyai hobi baru. Nah, mempunyai hobi baru itu bisa memasak, menjahit. Kayak misalkan sekarang aku tahu banyak orang itu sekarang buat masker ya, buat masker untuk membantu. Nah, mereka bikin masker, ada yang dijual, ada yang mungkin disumbangkan. Ini nggak apa-apa, dua-duanya bagus. Kalian jual, tapi jangan sampai harganya nggak masuk akal. Kasih lah harga yang masuk akal. Atau kalian memberi, lebih bagus lagi. Itu kalau misalkan kalian mau menjahit, terus bisa juga belajar menyanyi. Aku juga kemarin sempat satu video belajar nyanyi, itu ada videonya Vokal Plus. Aduh, keluarga aku teriak-teriak. Nah, tadi itu mama aku, jadi ya nggak apa-apa lah, aku udah bilang aku lagi rekam video, tadi nggak bilang. Nah, terus bisa juga belajar nyanyi. Nah, belajar nyanyi itu ada video namanya Vokal Plus. Dia itu, aku lupa namanya yang ajarin siapa. Itu lumayan bagus, kemarin aku coba kan satu video 30 menit, dan memang perkembangannya lumayan pesat gitu. Walaupun aku cuma satu kali doang pakai video ini, dan itu kerasa ya, kayak aku jadi lebih bisa ngatur nafas, lebih teknikanya lebih santai, dan lebih ngerti kayak, oh kalau nyanyi itu ternyata nggak boleh gini ya, nyanyi itu nggak boleh gini, terus harus pemanasan dan lain-lain. Jadi kalian bisa cek Vokal Plus mungkin kalau kalian ada yang mau bisa nyanyi. Aku kemarin udah sering banget cari-cari video lain-lain yang pakai bahasa Inggris, aku nggak cocok, tapi sama ini Vokal Plus ini orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia ini cocok. Baca buku juga termasuk hobi, cuman mungkin kalau hobi kan kalian baca novel, baca lain-lain ya, itu bermanfaat juga sih, bermanfaat. Cuman kalian juga harus lihat sendiri kayak kalian tuh butuhnya apa. Kayak sekarang aku sehari kayak baca beberapa halaman buku bahasa Inggris, karena nanti waktu kuliah aku perlu sekali buku bahasa Inggris, dan nanti kuliah aku pakai bahasa Inggris, jadi aku harus lebih mengembangkan bahasa Inggrisku lagi, terutama pemahaman artikel atau pembacaan bahasa Inggris. Makeover aku udah dimulai ya journey-nya, semoga nanti aku bisa mendokumentasikan supaya bisa di-upload di YouTube juga, mungkin ada part 1, part 2, part 3, semoga. Ini kamar aku sekarang ini cuma kamar sementara, aku mau pindah ke kamar yang lebih besar dan nanti bisa room makeover. Nah, room makeover sendiri sih perlu budget, jadi semoga kalian udah ada budgetnya ya, karena kalau nggak ada budgetnya kan nggak perlu yang mahal-mahal, bisa mungkin cuma nambahin beberapa aksesoris, atau bisa mungkin beli 1-2 furniture baru, atau juga membersihkan kamar. Karena kalau misalkan kalian itu space-nya rapi, itu sebenarnya pikiran kalian juga akan rapi. So, that is all for this video. Semoga kalian enjoy dan bisa mengambil yang positif dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram aku. Dan yang terakhir menurut aku paling penting sekarang adalah turn on the notification bell button. Jadi, diklik tombol notifikasinya karena aku merasa banyak orang nggak mendapatkan video aku notifnya. Nah, di situ bikin aku lumayan sedih ya, karena kalau misalkan aku bikin video terus nggak ada yang nonton, kayak bikin video kayak itu hobi, tapi aku juga perlu orang buat nonton video aku. At least ya setengah dari subscribers aku lah yang nonton gitu, 300-400 orang. Aku akan sangat mengapresiasi. Bye cheesecake, sampai ketemu di video selanjutnya. 1, 2, 3, let's go!